Hidup ibaratkan sebuah roda. Pada satu roda itu ada satu titik yang menjadi sentral perhatian seseorang pada roda tersebut. Nah, maka titik itu terkadang ketika roda berputar berada di atas. Dan suatu saat juga titik itu berada di bawah. Itulah kehidupan. Saya akan membacakan satu informasi yang datangnya dari saudara kita melalui messengers yang disampaikan ke saya beberapa saat yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arifin, kiranya saya boleh mengadu sebagai seorang teman, saudara, dan sebagai sesama muslim. Besok kami insya Allah pulang ke Jawa permanen. Saya, istri, dan ketiga anak saya. Karena kondisi kami yang semakin memburuk dan titik-titik. Ya, itu maknanya mungkin pokoknya semakin prihatin. Sudah tidak mampu lagi alias putus asa. Setelah kami jual semua yang kami punya, secara teknis hanya cukup buat ongkos ke Tasik kelas ekonomi 5 penumpang dewasa, termasuk ponsel yang saat ini di tangan, hanya cukup batas Tasik ekonomi. Dan itu satu-satunya alat komunikasi kami sekeluarga, gantian pakai dengan anak, ditambah dengan aplikasi cloning. Artinya satu handphone dipakaikan aplikasi cloning untuk komunikasi lebih dari satu. Itu belum ada ongkos buat Tasik ke Kuningan. Karena tempatnya, alamat dari saudara kita ini di Kuningan. Dan Kuningan rumah. Ternyata di Kuningan itu harus pergi lagi ke rumahnya. Itu pun biayanya per orangnya Rp55.000. Itu pun tarif lama. Kiranya Mas Arifin sedang dikaruniai rizki lebih, kami mau pinjam hutang lunak Rp300.000. Hutang. Makan di jalan, insya Allah kami sekeluarga bisa berpuasa dan bontot nasi dan sisa makanan dari kontrakan. Dari saya, dan saya tidak punya jaminan apapun kecuali agama dan Tuhan saya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya Mas Arifin sedang ada dan bisa bantu, kemampuan kami bayar paling cepat 1 bulan. Dan jika 1 bulan bisa bayar, tolong saya diingatkan secara berkala. Mungkin saya bisa cari pinjam ke tempat lain. Karena selama ini kami buntu akan semua upaya kami semenjak masuk Bengkulu. Kiranya Mas Arifin berkenan, terima kasih. Wassalam, HR. Nah, pesan itu disampaikan oleh beliau melalui layanan Messenger Facebook ke saya. Dan malam hari ini, Mas HR sudah berada di tengah-tengah kita. Bersama istri tercinta, sudah hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi cerita dengan kita. Oke, di samping saya sudah hadir Mas HR dan istri. Assalamualaikum Mas HR ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas Arifin. Alhamdulillah ya. Gimana nih ceritanya? Kenapa kok? Tadi saya berpikir Mas HR itu semakin bagus ekonominya karena apa? Setahunya saya, Mas HR itu punya profesi yang unik, yang luar biasa dibandingkan dengan orang-orang lain yang ada di Bengkulu. Karena saya pernah menggunakan jasa Mas HR ini. Sangat profesional. Kenapa kok sekarang ya mungkin jadi apa? Mungkin kalau menurut asumsi saya pribadi ya, kita kan bekerja di bidang seperti itu, yang mungkin karena dari dampak COVID-19 ini mungkin daya beli masyarakat itu kan turun drastis. Dan pengguna jasa kita kebetulan levelnya level menengah ke atas. Jadi hampir nggak ada pelayanan untuk yang menengah ke bawah. Yang kebetulan ya ekonomi sedang kacau kayak gini. Kacau ya. Itu sejak terjadi COVID ya. Iya. Sejak adanya wabah terjadi COVID-19 ini ya proyek-proyek sangat berpengaruh banget itu. Proyek sama sekali nggak ada. Hampir nggak ada. Ya. Kalaupun ada, itu ya hanya sekedar renovasi dikit-dikit. Yang dulunya kita selalu sibuk banyak job, banyak bisa ngajak teman banyak. Sekarang, aduh. Dulu proyeknya banyak gitu. Alhamdulillah banyak dulu. Berarti banyak tabungan ya semasa COVID ini. Ya,
alhamdulillah bisa untuk sekolahin anak, bisa untuk bekal selama masa COVID yang semakin nggak karu-karuan ini. Iya. Oh gitu. Jadi sekarang posisi tabungan sudah tidak ada lagi ya untuk bertahan hidup di Bengkulu. Alhamdulillah kalau kita melakukan cek SMS banking, saldonya udah limit semenjak COVID-19 ini. Udah limit, udah minus katakanlah ya. Kalau minus nggak mungkin, artinya sudah di titik nol ya. Oke. Ngapo harus pindah ke Jawa ini? Nah kebetulan kalau saya baca setiap harinya, saya pelajari setiap harinya antara pengeluaran saya dengan pemasukan saya, yang kebetulan di sini saya juga alamat kedua di sini ya kan, yang kebetulan saya di Jawa masih ada orang tua kan gitu, yang tidak harus seperti di sini. Dan di sini ternyata biaya hidup itu hampir 3 kali lipat di Jawa. Jadi misalkan kita di sini untuk mengalokasikan pemasukan 100.000 untuk satu keluarga itu benar-benar hanya batas biaya hidup aja. Batas biaya hidup. Itu di samping itu kita terbentur pada job yang semakin nggak ada, yang semakin jarang-jarang gitu. Kadang-kadang dalam 1 bulan kerja cuma 1 minggu, 1 bulan kadang malahan pernah cuma 2 hari aja kan. Itu semakin mengerikan. Jadi kalau kita semakin tidak terpenuhi kebutuhan hidup ya. Kalau kita bertahan di sini bukan kita takut akan rezekinya Allah kan, bukan begitu, tapi kalau kita sikapi kan kita juga harus berpikir rasional. Kalau kita bisa menyelamatkan diri, ya kenapa kita harus terjebak pada kondisi kayak gini kan gitu. Iya betul. Oke. Berarti selama di Bengkulu ini belum ada rumah tempat tinggal secara rumah pribadi ya? Kalau rumah pribadi belum punya Mas. Belum. Jadi masih kontrak, itulah termasuk salah satu kebutuhan yang harus dikeluarkan juga ya dalam setiap bulannya, mungkin setiap tahun ya. Betul. Nah, kalau kemarin santai sebelum COVID ya, sekarang COVID ini benar-benar merusak ekonomi, tatanan ekonomi, bahkan merusak silaturahmi malah. Iya, silaturahmi juga ternyata digerogoti sama COVID-19 nih. Mas HR ya, bukan hari ini saja saya kenal. Makanya tadi saya terima pesan di Messenger itu. Kenapa kok sampai ingat lagi dengan saya? Dan kenapa kok pesannya isinya begitu? Seperti yang sudah saya bacakan di hadapan sahabat-sahabat semuanya. Kalau itu untuk bisa berkirim pesan sama Mas Arifin, ya yang itu gimana ya, bingung jawabnya tuh Mas. Soalnya itu mendadak banget, tahu-tahu di saat kondisi saya lagi jatuh kayak gini, kok nggak tahu, saya tuh kok terbayang sama Mas Arifin. Dari kemarin kok terbayang wajah Mas Arifin, terus nggak tahu kenapa. Padahal sudah lama nggak komunikasi. Padahal udah lama banget nggak komunikasi dari 2014 dulu. Walaupun komunikasinya tidak rutin, walaupun hanya sebatas ucapan minal aidin wal faizin lewat WhatsApp, itu pun tidak rutin tiap tahun bisa mengucapkan. Tapi saya yakin kalau kita jaga silaturahmi kita, dan kita yakin kita juga tahulah dengan siapa kita bersilaturahmi kan, itu insya Allah ya Allah menjaga hubungan kita kan itu. Jadi teringat ya, kapan itu mulai katakanlah ingat lagi nih, cobalah ini pengen sampaikan sesuatu dengan saya gitu. Apa ketika kirim pesan itu? Sebenarnya sehari sebelumnya itu sudah terbayang terus sih Mas. Tapi mau ngomong itu nggak enak, udah lama nggak ketemu, terus ya emang hubungan kita apa sih kok harus sampai minta bantu. Cuman kita positif aja, kita husnuzon aja, kita sesama muslim. Insya Allah kalau kita berkomunikasi dengan menjalin silaturahmi, insya Allah ada jalan keluar. Ya alhamdulillah saya coba respon Mas Arifin, alhamdulillah saya juga nggak nyangka. Dulu ke Bengkulu ini dalam rangka apa dulu? Memang merantau untuk bekerja? Dulu memang ya banyak sih teman-teman yang ke Bengkulu pada sukses, yang ke Kalimantan pada sukses, terus jadi kita juga gitu nyoba
Alhamdulillah dulu juga memang jalannya banyak gitu loh. Iya. Informasinya Mas Hari ini salah satu korban Lapindo dulunya pada saat kasus Lapindo ya di Jawa Timur. Iya, Benar, betul. kampungnya. Betul. Betul ya? Tapi cuman terdampak hawa panas sama hawa bau sama udara yang udah nggak bagus gitu aja, sehingga banyak pohon-pohon yang mati. Dan kebetulan 2 tahun pertama di zaman lumpur Lapindo itu mendadak ekonomi mati total. Ya. Makanya itu yang menyebabkan hampir setengah dari warga Sidoarjo yang terdampak tadi banyak yang merantau. Oke. Jadi dari dampak itu terus berpikir merantau, pilihannya ke Bengkulu ya. Teman-teman ke Kalimantan, ada yang ke Bali, ada yang ke Padang. Berarti sudah berapa lama di Bengkulu ini? Kalau dihitung lamanya sih, udah lupa Mas. Lupa ya, ada Udah lupa. 10 Pokoknya tahunan. udah 10 tahun 10 lebih tahunan lah ya. Heeh. Oke. Ini istrinya, Mas? Iya, ini Istrinya. istri saya. Artinya biasanya nih, bukan kita mengatakan bahwa biasanya istri ini ketika suaminya berada di bawah ikut oleng juga. Gimana? Ini kan Mas Hari ini sedang di bawah nih kan? Alhamdulillah Ini, ya kan? istri saya tercinta ikut ini selalu menyemangati, mendoakan, selalu membesarkan hati. Enggak berniat untuk meninggalkan Mas Hari. Enggak ya? Alhamdulillah enggak. Enggak ada ya. Semakin saya jatuh dia semakin setia, dia semakin alhamdulillah pokoknya Kalau dikaruniai kalau seperti kayak itu. gitu sama dengan istri saya berarti. Alhamdulillah barokallah. Ya. Oke. Jadi tidak ada pernah ngeluh gitu ya dengan Mas Hari istrinya ya. Alhamdulillah sama sekali nggak Marah-marah pas pulang nggak dapat duit. pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Dan itulah saya malah aneh sama dia kayak gini. Semakin terpuruk semakin sayang ya. Iya, betul. Luar biasa. Itulah keunikan dia. Benar yang disampaikan Mas Hari ini, Mbak ya. Benar ya. Kenapa harus begitu? Kenapa mesti semakin sayang? Kan terpuruk kok harus disayang? Suami terpuruk kok mesti disayang? Saya harus provokatif dikit ini sama Mbaknya. Ya, kenapa harus kalau terpuruk itu ya cari yang lebih bagus lah. Susah senang harus kita bersama. Oke. Berarti harus dijalani bersama-sama apapun kondisi sekarang ya. Sekarang mungkin lagi terpuruk, pasti ada saatnya nanti kita berada di tempat yang layak, yang menyenangkan lah di keluarga kita ya. Nggak pernah kecewa ketika Mas Hari pulang kerja tidak bawa duit? Enggak ya? Marah-marah enggak ya? Oke. Termasuk tadi tahu nggak bahwa ngubungin pihak kami? Tadinya Ayah nggak ngomong. Nggak tahu. Tiba-tiba Ayah pun kita ke sana. Pas tahu marah nggak Mas Hari menempuh jalan itu? Bingung sih. Nggak marah tapi? Enggak. Kenapa harus begitu? Ya mungkin itu Harus. yang terbaik buat kita semua. Oke. Jadi dimaklumi ya? Nggak marah sama Mas Hari? Oke. Itu ke Jawanya itu ke kampungnya Mbak? Iya, ke rumah saya. Ke rumahnya Mbak ya. Sudah dipertimbangkan bahwa di sana ada yang bakal bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Alhamdulillah akhir-akhir ini kami berkomunikasi dengan keluarga, juga orang-orang yang kita kenal. Insya Allah kalau kita datang sudah adalah lapangan kerja sementara. Oke. Alhamdulillah Sudah ada yang nyiapin. Tapi masalahnya ini mau pulang dari Bengkulu ke sananya kekurangan dana kekurangan ya. Untuk ongkos sudah cukup. Sudah dibeli tiketnya. Kalau tiket belum dibeli karena berharap besok siapa tahu kalau belinya dadakan masih bisa digoyang dikit-dikit walaupun 10.000 rupiah per tiket kan. Itu strateginya ya. Iya. Dengan dadakan itu mudah-mudahan bisa digertak nih, bisa kurang nggak nih? Iya, betul. Oke. Strategi yang bagus ini ya. Ya, karena juga strategi orang kepepet itu. Iya, strategi orang kepepet. Ya, memang harus punya strategi kalau untuk mencapai sesuatu tujuan itu harus pakai strategi. Salah satunya strategi orang kepepet kalau mau berangkat ya harus begitu, biar ada
apa namanya, harapan di balik itu. Ada ya yang tiket ini biar ada diskon. Eh, sudah disiapkan biaya untuk tiket sebanyak 5 orang ya, 3 orang anak Iya. dan Mas HR sama mbaknya ya. Berapa ongkos dari sini ke sana? Untuk kelas ekonomi sampai ke Tasikmalaya itu 475. Per Itu per satu orang penumpang dewasa. 400 juta per satu orang. Iya, Berarti sampai 2 jutaan ya. Kalau 5 orang 2,5 jutaan ya. 2.375.000. 2,375 juta. Itu tapi sudah disiapkan untuk tiket berangkatnya ya. Alhamdulillah kalau itu udah Karena ada, dari udah pas. informasi tadi ya. Nah, Yang 300.000 yang diharapkan dengan pihak kami itu apa? itu karena titik poolnya itu ada di kota Tasikmalaya dan tujuan saya itu di kota Kuningan, masih 1,5 jam Oh, lagi itu perjalanan. untuk ongkos dari Tasikmalaya terminal bus, dari pool bisnya ya. Iya. Naik apa? naik Elf. Elf itu ya. Ya, naik Elf ke Kuningan. Kalau naik Enggak, Elf, kalau dari sininya dari sini naik bis pakai apa? rencana pakai Sun. Sun ya. Kemarin nanyanya di Sun, kalau Sun. nanya di Putra lebih mahal karena nggak punya yang kelas ekonomi. Kenapa nggak pakai Krui Putra gitu? Krui Putra pertama kita nanya itu ongkosannya itu bukaan harga mereka 400.000 sampai di Jakarta turun di jalan. Semuanya nggak ada yang masuk terminal, Mas. Oh, berarti di Jakarta itu ya, Iya. bukan sampai ke Kuningan ya. Bukan sampai ke Kalau Kuningan. Sun sampai ke Kuningan, Sampai ke Tasikmalaya. sampai Iya. ke Tasik ya. Karena tujuan base-nya itu terakhir kali di kota Nah. Malang. Oke. Nah ini tadi ada ceritanya tadi bahwa dana bis sudah oke, kemudian itu buat ongkos dari terminal bis ke rumah ya, yang 300.000-nya. Kemudian untuk biaya makan di jalan, kenapa harus katanya harus berpuasa selama perjalanan 2 hari itu? Apa memang benar-benar harus sudah dipersiapkan kondisi itu? Kalau itu gimana ya, sebenarnya kalau kita jawab secara jujur, Mas ya. Mungkin kita juga harus sakit untuk menghadapi hal itu. Cuman kan kita berharap meminta bantuan tadi yang sifatnya pinjaman lunak kan dengan mengukur kondisi kita saat ini, kemampuan kita saat ini. Ya. Jadi saya beraninya ngomong hanya sesuai dengan kemampuan saat ini kan itu. Jadi bukan berarti juga bahwa itulah yang dibutuhkan. Pasti kan lebih banyak Iya. lagi yang dibutuhkan. Iya, betul, itu Tapi masalah. itulah standarnya ya, Iya. yang paling tidak ya bisa terpenuhi Iya, betul. untuk kebutuhan standar 300.000 tadi. Iya, betul. Oke. Itu motornya? Kemarin ada motor. Itu kan motor kebetulan punya Udah dijual. istri selama di Bengkulu Oh. ini. Kami ya susah lah semenjak Covid itu. Ya udah dijual untuk biaya hidup lah gitu ya. Kan Mas, itu kebetulan motor kredit jadi Harus gitu, dikembalikan. Mas. Iya, Oh betul. iya. Itu berarti sudah dikembalikan lagi Iya, ke pihak sudah dikembalikan di ke SIM pihak ya. SIM. Sudah lama? Itu dari Desember kemarin, Mas. Oh, udah lama ya. Iya. Berarti aktivitasnya pakai angkutan umum. Nah, itu yang kadang-kadang kalau saya dapat pekerjaan yang sifatnya lumayan gitu ya, misalkan sampai 1 bulan bekerja, saya cari kontrakan atau bedengan yang terdekat dengan lokasi kerja. Selalu kayak gitu. Jadi selama 7 bulan terakhir ini saya pindah-pindah Ya, terus. jadi keluarga kalau pergi-pergi angkutan umum gitu ya. Iya, Termasuk ke pasar mbaknya ya. iya. Oke. Lebih sering maraton sih, Mas. Lebih sering jalan kaki Iya. ya. Walaupun sampai Dari ke pasar rumah Minggu. ke pasar Minggu Iya. sambil maraton olahraga gitu ya. Berangkat belum Ambil terbit positifnya. matahari. Berangkatnya pagi-pagi subuh gitu ya. Iya. Jalan sampai ke pasar Minggu, pulangnya Pulangnya tetap jalan. tetap jalan kaki juga. Wah, luar biasa. Ditemani sama istri Ya, tersayang. ini. jadi kalau berdua jalan kaki ya memang lebih ini ya, lebih asik dan kerasa intimnya ya, lebih dekat gitu ya. Alhamdulillah, Mas. Cuman kadang-kadang anak yang kasihan. Kadang-kadang kami pulang bawa belanjaan gitu ditangisi sama anak. Iya. Karena anak kasihan. Anak lihat kasihan kami. lihat, karena anak-anaknya udah besar ya, Iya. udah paham dengan Udah ngerti keadaan kesulitan bapak sama ibunya. Heeh. Anak-anak kan sekolah Yang karena sedang libur ya. Iya, sedang libur. Iya. Yang satu kebetulan kemarin udah lulus dari SMA 1, cuman belum nerima itu ijazah, tapi surat keterangan kelulusan udah Sudah dibagikan diterima. lewat Sudah WA. dibagikan. Oh, iya, iya.
Berarti artinya kan aktivitas belajar anak di sekolah memang tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi anak-anak alhamdulillah tidak merasakan ikut jalan kaki juga pergi ke sekolah. Iya, betul, ya. betul. Cukup bapak sama ibunya Iya, aja. betul. Ya. Tapi Mbak menikmati jalan kaki bersama suami pergi ke pasar kaget gitu ya. Kenapa harus pasar Minggu jalan kakinya jauh banget? Kita kan ada pasar kaget. Ya karena kemarin kontrakan kita sempat di Oh, Sawalembang. ya gitu, ya. Jadi Sebelum di sambil- sini ya. Iya, sambil silaturahmi, terus ada sesuatu yang kita titipkan Oke. juga sama. Ada nggak Mbak nih merasa apa ya sedih dengan kondisi ya kalau ke pasar jalan kaki, pas pulang ke rumah bawa barang jual belian belanjaan harus jalan Ayo, kaki juga. yang jujur. Ada nggak? Alhamdulillah enggak. Ada merasa sedih sampai nangis gitu melihat merasakan keadaan. Enggak sesuai biasa. Enggak. Menerima aja. Itu mungkin udah jalan Tuhannya kita kayak gitu ya. Jalani aja. Jalannya. Ini nangisnya di hal lain, Mas. Apa tuh? Di saat anak-anak lagi makan misalkan, kebetulan sayurnya kok nggak kurang memenuhi standar pemenuhan gizi misalkan. Contohnya Iya. makan apa? Misalkan hanya sekedar makan apa ya, Saya garam. cabai di piring aja kalau bahasa Cabai di sini ya. piring dengan Kadang-kadang cuma Pernah kondisi itu. sempat beberapa kali. Itu nangis mbaknya. Ini istri nangis, kadang-kadang cuma ditaburi masako. Istri saya nangis, kadang-kadang di saat anak-anak tidur diciumi sambil nangis. Tapi alhamdulillahnya anak saya juga unik, kalau lagi nggak ada makanan dia malah bersyukur ya udah Mau saya anak-anak puasa. pakai cabai apa garam gitu. Alhamdulillah. Mau ya. Luar biasa ya. Dan alhamdulillah anak-anak saya itu kalau lagi nggak ada makanan dia sengaja puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah dikaruniai anak kayak gitu. Kenapa nangis lihat kondisi itu? Ya sebagai ibu ya sedih aja ya. Sebagai seorang ibu. Sedih aja lihat anak makan kayak gitu nggak bisa. Padahal itu kan, maaf ya, Mm. itu kan bukan anak kandung. Kenapa mesti merasa ini? Itu apa ya, anak dari ini kan, maaf ya, istri Iya, istri Mbak Sambungan. kedua ya, istri kedua Mas Hari. Ibu Mas sambung Hari. anak-anak. Kenapa? Apa udah dekat gitu? Udah dekat banget. Jadi ikut benar-benar ini ya, terharu Saya nggak ya. melahirkan mereka tapi saya sayang banget sama mereka. Nangisnya sampai lama gitu ya, sedihnya ya. Sampai peluk belai gitu ya. Malah terlalu sering sih, jadi kadang-kadang saya itu juga bingung, ikut kasihan juga. Ya. Mas Hari nggak pernah nangis ya dengan melihat sebagai seorang lelaki, kadang ya tidak mestilah laki-laki, kadang juga kalau dalam kondisi yang ini ada juga sih. Ya kalau menangis sih pernah beberapa kali di saat Hmm. sebenarnya bukan masalah pemenuhan kebutuhan hidup kalau menangisnya itu. Ya. Masalahnya ya gimana ya? Ada hal lain. Kok kemarin kayak gini sekarang Ya. jadi kayak gini ya? Ya. Kasihan lihat anak-anak Terlalu itu loh. drastis gitu Iya. ya turunnya ya. Kemarin Karena anak-anak saya tahu persis tercukupi, tahu-tahu masalah. mendadak gini, jadi kadang-kadang nelongso akhir-akhirnya ya udah berlinang air mata, nggak sengaja kayak gitu. Kalau lihat saya nangis, dia malah nangis. Jadi saya berusaha untuk tidak pernah nangis, harus kuat cari mengalihkan perhatian lah pokoknya. Jadi sedih banget kadang ada waktu-waktu tertentu ya. Iya memang, Di apalagi saat-saat begitu ya, yang apa makanan untuk anak-anak terutama ya. iya memang. Tapi pas jalan kaki tadi asik aja, justru Kayak lebih pacaran terus ya hari. lebih happy ya. Itu bersyukurnya memang itulah keanehan-keanehan dari Tuhan yang kita memang harus selalu positif thinking, harus selalu husnuzon sama Tuhan. Memang ada sesuatu yang kita itu dititik beratkan, ada sesuatu yang kita itu diberi kebahagiaan Iya. di apa ya, di saat-saat kita terpuruk ada kebahagiaan tersendiri, itu aja. Oke. Apa yang menjadi hikmah dibalik keterpurukan saat ini dari Mas HR-nya dulu? Kalau saya sih gini aja. Pertama kalau lagi jaya ya jangan lupa sedekah, sambung silaturahmi sebanyak mungkin. Terus yang pokoknya sambung silaturahmi sebaik-baiknya, itu aja. Semakin banyak teman, semakin banyak silaturahmi, itu semakin mempermudah jalan kita. Ya sesuai dengan program dari Android TV ya, ternyata ya memang ya kita menggaungkan sedekah ya, karena sedekah itu yang mendatangkan sesuatu yang bermanfaat.
Itu sudah pas apa yang disampaikan oleh 3 Mas hari Ari. kita cari target dan ketemu. Ya. 3 hari kita 3 cari hari kita target. cari target. Target kami untuk berbagi itu 3 hari 3 Udah malam. dapat, orang. 3 hari 3 malam maksudnya ada siang dan malam selama 3 hari kami nggak ketemu target. Udah keliling-keliling. Keliling-keliling. Itu yang kita gaungkan di masyarakat, bahwa ayo berbagi, ayo bersedekah. Jadi termasuk Mas Hari ketika terpuruk obatnya sedekah. Ya. Nah kalau Mbaknya, Mbak HR, apa yang menjadi hikmah di balik keterpurukan ini? Alhamdulillah dengan semua ini kita makin tambah saling menyayangi, sama rukun, sama akur, kemana bersama, apapun hal yang buruk kita terima, apapun itu. Ada satu hal lagi Mas, mungkin yang kadang-kadang itu sepele, cuman mungkin itu hampir setiap orang melakukan hal sepele tadi. Tapi dengan keterpurukan ini sebenarnya benar kok kalau makanan itu enaknya hanya batas kerongkongan, itu pertama. Yang kedua itu kita nggak pernah menyia-nyiakan apapun itu, terutama makanan jangan bersisa, waktu digunakan sebaik mungkin, dan pokoknya jangan pernah sia-siakan hidup, itu aja. Itu hikmahnya. Iya, yang paling penting itu jangan pernah nyia-nyiakan hidup. Ya. Dan yang luar biasa hikmah yang disampaikan oleh Mbaknya, dari keterpurukan ini tercipta hubungan yang lebih saling menyayangi. Jadi kebanyakan barangkali kebanyakan manusia menyayangi itu ketika sedang lebih, ya, sedang berada pada titik kebahagiaan, banyak harta, banyak. Tapi mbaknya lain. Dengan kondisi ini hikmah yang diambil ternyata bisa saling lebih dekat, lebih menyayangi, kerasa bahwa anak ternyata bisa memahami. Itu hikmah yang Di sangat situ luar saya biasa. juga merasa gini loh Mas, itu juga rizki bentuk lain yang mungkin bahkan jauh lebih besar daripada materi itu. Ya. Kalau menurut saya kayak gitu, kerukunan. Terakhir saya tanya sama Mbak lagi, nggak nyesal memilih Mas Hari, Mas HR? Alhamdulillah, Enggak ya? enggak. Padahal maaf ya, masih single, masih gadis, pilih Mas HR? Enggak. Enggak, saya emang sayang ayah tuh dari hati saya penuh. Oke. Nerima ayah tuh apa? Tidak ada Enggak. penyesalan. Enggak. Meskipun pas ketemu ternyata beberapa bulan langsung terpuruk. Alhamdulillah. Tidak. Oke. Kasihan kawan. Luar biasa. Enggak ada ya. Iya. Luar biasa ini. Jadi itu pada ketawa ini, para kru Android TV ini memang unik ini ya Mbak HR-nya. Ya Ternyata kadang-kadang memang- orang itu untuk apa ya, menerima keadaan dan tetap memegang komitmen memang tidak gampang, kecuali memang orang-orang yang ikhlas itu aja. Nah, ya. Oke, jadi ini sangat menginspirasi nih teman-teman semuanya, bahwa kalau yang masih single, ya single apapun, jomblo pun ya carilah pasangan yang setia kayak Mbak ini. Ini luar biasa. Ketemu sama Mas HR ini baru terhitung 4 bulan ya. Belum, udah 1 tahun lah katakanlah ya. Oke, Karena 1 tahun Agustus lah. Iya, 2019 kemarin. ke COVID Maret, belum nyampe 1 tahun. Belum nyampe 1 tahun udah blek gitu. Tapi ternyata mbaknya justru tambah sayang. Tambah sayang dan tambah rukun. Merasakan justru ada hikmah, bisa berdekat dengan anak-anak. Dan Bisa malah sibuk mencari jalan keluar kepada teman-temannya, keluarga-keluarganya Luar biasa. untuk bisa mencarikan jalan keluar, mencarikan kerja dan lain-lain. Iya. Mudah-mudahan teman-teman di rumah pada iri ya dengan mbaknya ini. Iri untuk memperlakukan pasangannya yang tidak sesuai dengan harapan. Ya. Saya garis bawahi, memperlakukan pasangannya yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi Kan untuk kejujuran Gitu. memang itu benar sih kalimat seperti itu. Iya, Betul. apa yang saya sampaikan benar kan? Iya, betul. Nah, karena harapan seseorang dalam berhubungan suami istri, maksudnya dalam hubungan ya berkeluarga, ada sesuatu target terkadang Iya. kebanyakan orang. Ya. Kejujuran suatu orientasi. Tapi belum bisa hidup kayak tentu menerima kondisi ketika sudah di jalan. Oke, kami mengapresiasi luar biasa dan insya Allah memberikan inspirasi buat teman-teman karakter dan perilaku Mbak terhadap Mas HR ini.
Jadi semakin sayang ya dengan istri ya. Betul. Oke. Oke, Mas Hari, ini ada kepedulian dari teman-teman. Mas Hari butuh 300.000 dan mau pinjam. Jadi butuh 300.000 dan mau pinjam. Ini Allah berikan jalan. Mas Hari dapat 800.000 sebenarnya, tapi ini 700.000 karena masih aja nggak masuk tadi ke rekening bantuan dari teman-teman. Ya, terakhir tadi dari Jepang, penonton kita dari Jepang, tapi belum saya ambil. Ya mungkin nanti pada saat kita ini nanti mungkin kita ini kan ya kita ambil. Yang jelas total bantuan donasi dari teman-teman relawan atau apa ya, donatur Android TV Bengkulu totalnya ada 800.000 dan ini tidak pinjam. Ini tidak pinjam, murni silahkan dipergunakan, insya Allah bermanfaat. Ya, tolong diterima nih Mas Hari. Ini 700.000, nanti sisanya nanti kita. Iya. Nih, Mbak. Terima kasih banyak Ya. Mas Arifin sudah menjembatani semuanya. Terima kasih banyak untuk semua saudara-saudara saya. Ya, semoga bisa berbuat dan selalu berbagi kebaikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Semoga juga Allah melapangkan rezeki, juga memudahkan kita Amin ya Allah, amin. untuk bisa berbuat baik kepada sesama. Tetap jaga silaturahmi, ya semakin banyak teman, tapi tetap jaga silaturahmi kita dengan baik. Itu aja Mas Arifin. Terima kasih juga atas doanya dan yang sudah disampaikan ke teman-teman para donatur Android TV ya. Termasuk dari teman-teman kru dari Android TV, mudah-mudahan doa dari Mas HR dan keluarga diijabah. Dan Mas Hari, Mas HR juga mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin, di sana amin, sukses. Amin. Nanti kabari terus kami Insya Allah. apapun keadaannya di sana. Ya, jangan Soalnya putus silaturahim. Oke ya. Iya Mas Mas Hari. Arifin. Ya, Terima Mbak kasih ya. banyak. Oke. Teman-teman Android TV, tadi kita sudah ngobrol dengan Mas HR beserta istri yang sangat luar biasa. Isi dari obrolan ini ada satu kalimat yang harus kembali sebagai penutup kita di malam hari ini. Ketika kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, maka perlakukanlah sesuatu itu lebih dari apa yang menjadi keharusan kita. Nah, itulah kehidupan yang sesungguhnya, bahwa kehidupan harus menerima takdir. Dan takdir itu adalah milik Allah. Untuk itu, mari kita tetap istiqomah untuk senantiasa menjaga silaturahim. Dan kita selalu berjuang di dalam jalan kebaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan kepada para donatur, terima kasih atas kepeduliannya. Semoga barokah apa yang telah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.